Jati yang tahu kalau Nara juga pasti akan terlibat dengan masalah yang ia buat pun langsung turun dari motornya. Ia melihat Nara menangis tergugu, laki-laki itu pun langsung memeluk Nara. Seumur hidup ia jadi abang, baru kali ini ia memeluk adik bungsunya. "Abang, Nara ikut abang." "Nara nggak mau di rumah sendirian," ucap gadis kecil itu di sela tangisnya. Bahkan banyak yang melihat pertunjukan itu. "Kamu tetap di rumah saja ya, kan ada Noah dan Mamah juga." Tangan Jati mengusap rambut sebahu Nara yang lurus. Gadis kecil itu pun langsung menggelengkan kepalanya. "Nara maunya sama abang." Tangisan Nara semakin menjadi. Meskipun Jati galak, tapi Nara justru lebih dekat dengan dirinya daripada dengan ibunya sendiri. "Pergi aja kamu Nara, ikut abang kamu yang tidak tahu diuntung itu. Papa mau lihat mau jadi apa kamu tanpa papa dan mama kamu. Paling kamu juga akan nyusul jadi abang kamu yang urakan itu." Suara Tommy pun membuat tangisan Nara semakin pecah. Mendengar ucapan Tommy, Jati pun langsung menghirup nafas dalam, dan memejamkan matanya. Sungguh kalau laki-laki itu bukan ayahnya dan ini bukan tempat umum, mungkin Jati akan memberikan pelajaran pada laki-laki itu yang mulutnya semakin tidak bisa dikendalikan. Jati hanya tidak mau menambah masalah, dia juga tidak mau kalau aksinya menghajar Tommy justru mempermalukan istri dan orang-orang yang peduli dengan dirinya. Dengan yakin Jati menggenggam tangan Nara. "Kamu ikut abang. Abang bisa kasih makan kamu, dan sekolahkan kamu." Jati langsung menarik tangan Nara, dan juga sebelah tangannya menggenggam tangan sang istri agar mengikuti dirinya. Kara pun tidak protes dan nurut dengan apa yang Jati putuskan. Jati meminta Nara masuk ke dalam taksi yang tidak jauh dari tempatnya berdiri, begitupun dengan Kara. "Kalian naik taksi, biar abang selesaikan masalah ini dulu. Baru abang akan menyusul kalian pulang." Jati memastikan Nara dan Kara baik-baik saja. Setelah taksi yang ditumpangi istri dan adiknya pergi, Jati pun kembali ke tempat di mana Iren dan Tommy berdiri. Jati menatap Iren yang tampak bingung. Ia tidak bisa marah dengan Iren, karena ia tahu apa yang terjadi dengan keluarganya. Tommy pasti tidak akan setuju apapun yang jadi keputusan sang mamah. Apapun yang ada di dalam rumah mereka, Tommy adalah penguasanya. Yah, mungkin karena laki-laki itu adalah orang yang berasal dari keluarga berkecukupan. Apa yang mereka dapatkan saat ini karena berlatar belakang dari keluarga laki-laki itu yang memodalinya. Sehingga ketika sukses sangat keras dengan anak-anaknya. "Mah, Jati ajak Nara tinggal dengan Jati dan Kara, kalau Mamah mau ketemu dengan Nara bisa hubungi Jati. Nanti Jati akan kasih tahu alamatnya." Jati hanya pamitan dengan Iren tanpa mengucapkan sepatah kata pun ke Tommy, yang mana laki-laki itu juga sudah balik ke dalam mobilnya. Kerumunan pun tidak seramai tadi. Kini hanya tinggal Jati dan Iren yang masih tidak tahu dengan semua ini. "Ini ada apa sih Jati, kenapa semuanya jadi kayak gini?" tanya Iren. Ia juga ingin tahu dengan apa yang terjadi. "Jati tidak pernah cerai dengan Kara. Jati selama ini hanya bohong soal perceraian kita. Jati hanya melindungi Kara dari papa yang selalu menekan istri Jati. Jati sudah tahu perjanjian kalian soal pernikahan kontrak, itu alasan Jati menyembunyikan Kara dari kalian, karena Jati tidak mau bercerai dengan Kara." Jati pun menceritakan semuanya dengan terbuka pada Iren. Wanita parubaya itu memang kaget dengan apa yang dikatakan oleh Jati, tetapi ia masih bisa memakluminya, lagi pula Iren tahu Kara adalah wanita yang baik. "Lalu kenapa Nara bisa ikut dengan kalian? Mama akan tinggal dengan siapa?" tanya Iren yang nampak sedih dengan perginya Nara juga. Sedangkan Nara adalah anaknya yang satu-satunya cewek dan masih kecil juga. Jati terpaksa bawa Nara, karena Jati tidak mau Nara bernasib seperti Jati, dia tidak bahagia di rumah kalian. Jati takut nanti Nara akan mencari kebahagiaan di luar rumah karena merasa rumah bukan tempat yang membuat dia bahagia. Sama seperti yang Jati lakukan dulu. Lebih baik Nara tinggal dengan Jati dan Kara. Kami bisa menjaga dan menyayangi Nara. Mama cukup jaga Noah, jangan sampai Noah memutuskan sama seperti Jati dan lagi-lagi membuat kecewa papa. Silahkan kalian kerja dari sore sampai malam, biar Nara jadi tanggung jawab Jati. Jati yakin bisa memberikan perhatian dan kebutuhan Nara dengan baik. Jangan khawatir soal itu, karena Jati bakal kerja banting tulang buat mereka. Mendengar ucapan Jati, Iren pun menitikkan air matanya. Baru kali ini Iren benar-benar sedih mendengar ucapan anaknya yang dicap urakan itu.
Namun, cara berpikir Jati lebih bisa diandalkan daripada suaminya. Mama harus bagaimana? Tanya Iren dengan suara yang serak. Mama tetap di rumah jadi istri yang patuh dengan papa, dan jaga Noah dengan baik. Jangan sampai Noah merasakan tidak bahagia seperti Jati dan Nara. Jangan sampai Noah juga pergi dari rumah itu dan mama akan benar-benar kesepian. Bukan Jati tidak sayang dengan mamahnya, tetapi ia juga berhak mendapatkan kebahagiaan. Tinggal di rumah itu bersitegang terus dengan papahnya dan itu tidak baik untuk kesehatannya. Baik mental maupun fisik. Kalau mama kangen dengan Jati dan Nara hubungi Jati kita akan ketemu di suatu tempat. Mungkin mama kalau datang ke rumah Jati akan tidak nyaman karena rumah kita kecil. Jati untuk terakhir kalinya memeluk Iren. Mama titip Nara ya, jaga adik kamu dengan baik. Mama percayakan Nara dengan kamu. Mama akan kirim uang untuk biayain hidup Nara. Tidak usah mah, uang mama tabung saja. Jati bisa biayain Nara. Mama tenang saja Nara tidak akan kelaparan dan tidak akan kurang kasih sayang. Kita semua sayang Nara. Itu sebabnya Nara lebih milih kita daripada kalian yang bergelimang harta. Iren semakin menangis mendengar ucapan Jati. Yah, dia sendiri sudah tidak nyaman dengan rumahnya yang semakin tidak ada penyemangatnya untuk bekerja. Ia bekerja banting tulang untuk siapa? Sedangkan anaknya saja memilih hidup mandiri tanpa uang darinya. Namun, ia juga tidak memiliki keberanian seperti Jati meninggalkan suami dan hasil kerja kerasnya. Nanti keenakan suaminya bisa nikah lagi sedangkan harta yang ia punya adalah hasil kerja kerasnya juga. Orang seperti Tommy kalau Iren pergi tidak akan menyesal yang ada bisa-bisa cari istri baru. Yang rugi Iren karena harta itu harta bersama. Tanpa kerja keras Iren perusahaannya tidak mungkin semaju sekarang. Mama akan nurut apa kata kamu. Kamu jaga diri ya kalau ada apa-apa hubungi mama. Mama ingin melihat kalian bahagia. Kalau memang keputusan ini yang membuat kalian bahagia mama akan dukungan dan berdoa untuk kebaikan kalian. Salam untuk Nara dan Kara. Jati mengangguk dan tersenyum manis. Setidaknya sang bunda tidak sekeras papahnya di dalam taksi. Dua wanita beda usia cukup lama diam mereka hanya saling genggam tangan mereka untuk menguatkan satu sama lain. Maafkan Nara ya kak, ucap Nara dengan suara serak dan air mata yang terus jatuh, akhirnya gadis kecil itu membuka obrolan. Kara sebenarnya bukan tidak mau memulai obrolan ia hanya bingung takut membuat adik iparnya semakin sedih. Kara menarik Nara ke dalam pelukannya. Mengusap rambut lurusnya, Nara yang tidak pernah diperlakukan seperti itu justru semakin sedih hatinya. Pernah sih ia diperlakukan seperti itu, tapi itu oleh asisten rumah tangganya. Bukan ibu, ayah, maupun kakak-kakaknya. Dia kuat hanya berpura-pura nyatanya dia tetaplah anak kecil yang manja dan cengeng. Kenapa harus minta maaf? Kamu tidak perlu sedih. Semua pasti akan indah pada waktunya. Kara yang memang penyayang dan sabar pun tidak membiarkan Nara sedih. Pekerjaan dia adalah guru anak-anak tak sehingga kesabarannya sudah bisa dikatakan lulus. Menghadapi Nara dan Jati sudah tidak sulit lagi. Nara pasti nanti akan sangat merepotkan kakak dan juga abang. Tapi Nara tidak betah tinggal di rumah, ucap Nara mencurahkan isi hatinya. Jangan punya pikiran kayak gitu. Nara adalah adik abang Jati yang artinya Nara juga adik kakak juga. Kita semua keluarga, hidup susah atau tidak asalkan Nara tidak keberatan dengan hidup yang pas-pasan kakak akan sangat senang kalau Nara betah tinggal di rumah kakak. Kakak suka nanti malah tambah rame. Nanti di rumah ada Diki, Deva dan juga Abah merasakan semuanya rame jadi Nara pasti tidak akan kesepian, ucap Kara memperkenalkan keluarganya. Deva dan Diki siapa? Tanya Nara yang memang belum kenal dengan keluarga kakak iparnya. Deva dan Diki itu, adik-adik kakak. Deva sekarang kelas 4 SD, Diki sekarang kelas 3 SMA sebentar lagi lulus, balas Kara, menjelaskan dengan detail adik-adiknya. Mereka galak-galak tidak? Tanya Nara yang sontak saja langsung membuat Kara tertawa. Nara terlalu polos. Ya kali kakaknya aja baik masa adik-adiknya galak. Gak galak sih hanya saja cukup iseng turunan dari Jati. Tidak mereka tidak galak-galak. Kalau galak-galak Nara bisa kasih tahu kakak biar mereka dapat hukuman. Mendengar kakak iparnya yang sangat seru pun Nara mengembangkan senyum. Di saat Nara dan Kara masih di dalam taksi dan perjalanan di malam minggu yang cukup padat sehingga yang sampai rumah duluan justru Jati.
Laki-laki itu yang baru datang dan mengira kalau Nara dan istrinya sudah sampai pun langsung masuk ke dalam rumah yang ternyata dua adik iparnya sedang belajar. Yah, Jati akui Diki dan Deva memang anak yang pandai-pandai dan rajin. Bahkan untuk masak mereka pintar juga. Pokoknya kalau Jati sedang kumpul dengan mereka jadi minder karena dia tidak bisa apa-apa selain bikin anak dan pembuat rusuh. Bikin anak juga belum dikatakan pintar karena belum berhasil juga. Loh kok Jati sudah pulang? Teh Kara mana? Tanya Diki yang melihat kakak iparnya hanya seorang diri. Loh Kara belum pulang, perasaan tadi pulang duluan. Tanya balik Jati dengan bingung. Karena ia jelas-jelas lihat taksi yang ditumpangi Kara sudah jalan duluan. Ia ngobrol dengan Iren juga cukup lama. Jati malah jadi tidak tenang. Emang Jati dan Teh Kara berantem? Kok pulangnya sendiri-sendiri? Deva langsung kepo, dia adalah orang pertama yang paling tidak suka kalau kakaknya disakiti. Loh, kok berantem sih? Bukan berantem, tapi tadi Kara pulang bareng Nara. Enggak mungkin kan satu motor bonceng bawa orang bertiga. Maka dari itu Kara dan Nara naik taksi. Jati kira udah sampai. Jati menjelaskan kenapa dia menanyakan Kara yang belum sampai. Oh kirain Jati marahan sama Teteh. Deva menggaruk punggung lehernya dengan senyum malu-malu. Enggak lah, Jati takut pawangnya Teteh kamu banyak nanti malah kalah lagi. Baru juga Jati mau membalikan tubuhnya dan mencoba menghubungi istri dan adiknya untuk menanyakan keberadaannya. Sebuah taksi berhenti di depan rumah mereka. Yah, itu adalah Kara dan Nara. Loh kok Jati sudah sampai? Pasti ngebut ya? Kara langsung memberikan tatapan tidak suka karena suaminya suka ngebut. Iya betul itu kak, pasti abang ngebut. Nah loh Nara baru juga dibaikin dan bakal dijaga sama Jati malah mau bikin abang sama kakaknya perang aja. Nara, gue balikin ke Tommy baru tahu rasa. Bukan Jati kalau sabar mah. Baru diledek gitu sama, adiknya langsung nereok.